Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam berkarya. Terima kasih atas kunjungannya dan terima kasih atas banyak waktunya. Semoga bermanfaat tentang bagaimana masalah pada sistem pengisian, pengecasan, dan penyimpanan pada aki. Di sini ada beberapa masalah pada aki kering yang telah saya perbaiki dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke teman, simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Untuk hal yang pertama, di sini saya dengan cara yang termudah yang saya ketahui tentang masalah pengisian pada aki motor maupun sistem perubahan dari arus AC dari mesin dirubah ke DC untuk aki motor. Di sini ada beberapa fungsi dari kiprok atau sistem pengisian pada aki motor, di mana fungsi utama dari kiprok pada motor, semua motor, merubah arus AC dari sepul mesin dirubah ke arus DC untuk disimpan ke dalam aki, baik motor karburator seperti ini punyanya Supra, dan untuk motor injeksi ini punyanya Supra X ataupun Beat, untuk pinnya 5 buah. Dan ada beberapa banyak yang bisa kita lakukan tentang masalah pengisian aki. Di sini saya telah mencoba untuk menaikkan dari pengisian aki motor dari standarnya. Ini pernah saya coba di video sebelumnya, dimana untuk outputnya ini standarnya pada kiprok ori itu 14,5 volt dan saya naikkan menjadi 15,5 volt untuk bisa menaikkan arus penyimpanan pada aki. Di sini saya gunakan sebuah diode 6 ampere pada jalur negatif. Pada jalur negatif atau ke bodi motor, dimana untuk pin yang warna atau gelang yang warna putih ini menghadap ke ground atau bodi motor seperti ini. Ini bisa berfungsi untuk menaikkan voltase output dari pengisian aki motor, dimana untuk standarnya saya tidak digunakan atau tidak menambahkan diode seperti ini. Ini dari output sepul mesin di sekitaran 60-100 volt dan arus AC. Kemudian di sini input ke aki, ini berarus DC 14,5 volt untuk standarnya, dan setelah ditambahkan diode untuk satu diode seperti ini ke ground. Ini saya pernah coba menambahkan output voltase 0,5 volt, atau jika saya tambahkan satu diode ini menjadi 15 volt, dan jika saya tambahkan dua diode ini menjadi 15,5 volt, yang tentunya masih aman untuk aki motor. Ini juga bisa digunakan untuk dimana output dari kiprok ini saat kita gunakan atau saya cek di bagian output dari pengisian aki itu mengalami pengedropan karena di dalamnya ada pembatas output voltase yang mengalami pengedropan. Ini bisa terjadi di 13,8 volt atau menurun di bawah 14 volt. Ini juga bisa menambahkan dua buah diode menjadi 14,5 volt. Yang intinya dengan menambahkan diode ini, satu diode menaikkan 1 volt. Oke teman-teman, dan untuk
Ini berlaku untuk motor karburator untuk menambahkan diode, dan di sini saya tidak menyarankan untuk motor injeksi, karena saya tidak mencoba dan sangat rawan sekali untuk motor jenis injeksi manapun, karena output voltasenya standar dari semua motor injeksi itu 14,5 volt, dan jika kita naikkan voltasenya ini bisa berpengaruh terhadap keawetan dari spare part di motor injeksi, terutama bagian elektronik dan sensor-sensor yang tergolong sangat mahal untuk harga komponennya, ini terutama ECU. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya ada aki 12 volt 6 ampere habis digunakan punyanya Vario 150. Ori bawaan motor untuk Vario 150 ini warnanya hijau seperti ini, warna hijau dan ungu, dan kapasitas 2 GTZ 6V atau GTZ 6AH. Untuk pengecasannya normalnya 0,5 ampere selama 10 jam. Ini untuk yang terbagus atau yang bagus, aman dan baik saat kita lakukan pengecasan di 10 jam. Untuk nilai penyimpanan atau penyerapan arusnya itu lebih besar, dan untuk metode cepat ini bisa kita lakukan jika suatu saat ini saya lakukan saat motor itu mengalami pengedropan atau lupa untuk mematikan kunci kontaknya karena sebelumnya akinya normal. Ini saya gunakan metode pengecasan cepat menggunakan 5 ampere dengan kisaran waktu setengah jam atau 30 menit. Di sini saya akan melihat dari voltase aki ini. Untuk aki ini nilai voltasenya setelah saya lakukan perbaikan atau pengecasan yang tentunya sebelumnya itu bermasalah. Oke teman, dan di sini setelah saya lakukan pengecasan dan saya biarkan sekitar 24 jam atau seharian, ini untuk nilai voltasenya 11,1 volt, 11 volt, seperti ini 11 volt. Ini bisa dikatakan aki itu mengalami masalah atau terjadi kerusakan pada beberapa sel, karena untuk aki ini setelah saya lakukan pengecasan beberapa jam, ini untuk nilai arus yang masuk ini terlalu besar dan tidak bisa kembali ke nol untuk sensor ampernya, atau arusnya itu tidak bisa besar, tidak bisa menyimpan arus pada aki ini, sehingga menyebabkan akinya itu panas. Akinya itu panas. Ini bisa terjadi karena di sini saya belum membongkar, jadi bisa terjadi kemungkinan ada beberapa sel yang mengalami kerusakan ataupun retak-retak patah yang menyebabkan gel atau akinya ini menjadi panas. Ini padahal masih lurus, masih bagus. Ini agak bergelembung, agak bergelembung jika cara raba seperti ini. Ini bagian sini. Ini ada salah satu sel yang bermasalah karena setiap sel itu memiliki 2 volt. Jadi 12 volt, ini cuman 11 volt. Oke teman, dan di sini saya ada sebuah masalah pada aki kering yang mengalami kasus seperti ini. Jika dicas itu panas dan
arus penyimpanannya itu tidak bisa penuh. Ini saya ada sebuah aki dengan kapasitas 3,5 Ah seperti ini. Oke, punyanya Big dan sudah saya bongkar dari sebelumnya yang mengalami masalah pada penyimpanan, sistem penyimpanannya. Untuk aki ini voltasenya masih bagus. Oke, voltasenya masih bagus, nilai ampernya juga lumayan, sekitar 50 ampere. Saat digunakan untuk starter itu bisa atau kuat untuk dilakukan starter, tapi saat dilakukan pengecasan untuk aki ini terjadi panas pada bagian bodi plastiknya sini, dan di sini untuk selnya seperti ini. Oke, untuk kondisi selnya terjadi warna merah atau coklat. Ini plat selnya itu sudah mengalami kerenggangan atau patah-patah pada bagian sambungan plat-platnya. Ini ke semua lubangnya mengalami masalah, dan saya akan coba untuk melakukan pengecasan kembali, melihat nilai ampere atau arus yang masuk ke akinya sini. Masih hangat. Oke, agak panas sedikit. Untuk jalur casnya, kabelnya di sini. Ini untuk aki yang sini memakai cas aki dengan kiprok motor terlaku 5 ampere. Oke, saya nyalakan alatnya. Di sini bagiannya, kabelnya, supaya nanti saya tidak keliru, bos. Oke, teman. Dan di sini untuk pengecasan dari aki ini, karena di sini saya memakai LED untuk indikatornya. Ini yang hijau berarti sudah 14,5 volt. Jika LED-nya hijau menyala. Untuk rangkaiannya di video sebelumnya sudah ada, yang gambar thumbnailnya resistor, diode zener, dan LED. Ini adalah rangkaian di dalamnya. Oke, teman. Dan saat saya lakukan pengecasan pada aki ini, pada aki 3,5 Ah ini selama hampir 2 jam, untuk nilai arus pengisiannya, ini untuk aki yang normal itu saat dilakukan pengisian, oke, menurun. Saat mulai penuh dari arus atau ampernya di aki itu penuh, nilai arusnya itu menurun ke 2 ampere, dan kemudian setelah penuh atau benar-benar full dan tidak terjadi masalah atau selnya itu masih bagus, dimana untuk nilai arusnya atau ampernya itu mendekati 0, dan voltase di sini LED-nya ini tetap hijau. Karena di sini untuk masalah ini, untuk aki ini terjadi keretakan sel, jadi arusnya itu tidak bisa menyimpan dengan baik, dan ampere yang dialirkan ke akinya itu besar terus sesuai dengan indikator di sini. Oke, di sini. Oke, teman. Dan di sini akan saya pindah ke aki yang 12 volt 6 Ah. Ini kebetulan akinya sama-sama 6 Ah, punyanya Scoopy yang terbaru Scoopy ISP, dimana untuk kasus aki ini saya tambahkan alat desilvator seperti ini, dimana untuk kasus dari aki ini voltasenya bagus, tetapi arus atau ampere yang dikeluarkan itu sekitar 10 ampere,
Dan untuk kasus seperti ini, untuk aki ini itu saat digunakan, saat digunakan beberapa kilometer kemudian kita starter itu normal, dan jika kita biarkan sekitar 12 jam, untuk starternya itu tidak kuat atau arusnya itu menurun. Ini untuk yang terjadi pada kasus aki 12 volt GTZ 6V punyanya Scoopy. Dan di sini saya akan coba untuk melihat dari arus penyimpanannya. Kita bedakan dengan aki yang bermasalah 3,5H ini. Sebentar saya off-kan dulu. Saya off-kan dulu, ini saya pakai yang sini supaya lebih kelihatan. Saya lepas dulu, saya pakai distributor, mungkin bisa untuk menaikkan arus penyimpanannya. Semoga berhasil, karena untuk aki seperti ini, aki GTZ yang warna hijau seperti ini, biasanya kasusnya itu lumayan sulit untuk perbaikannya. Jika mengalami masalah penyimpanan atau arus yang dikeluarkan itu kecil atau nilai ampernya itu rendah, untuk aki jenis ini tergolong sangat kuat. Tapi jika mengalami kerusakan, ini sangat sulit untuk diperbaiki atau menaikkan arusnya. Untuk khusus aki yang seperti ini, warnanya seperti ini, kalau normal, kalau pas hoki, untuk aki seperti ini langsung besar dan normal kembali, kuat seperti baru. Itu berarti sel di dalamnya itu masih bagus dan cuman terjadi kekurangan dari air akinya. Oke, kita coba dulu, kita atas. Oke, sudah saya sambung. Oke, saya sambung. Oke, saya lepas, saya sambung lagi. Ini untuk meyakinkan di kamera. Oke, saya on kan. Oke teman, kita lihat dari arusnya. Ini untuk arusnya sudah mendekati 0. Tadinya sama, kalau kosong itu 4 ampere, nanti setelah penuh itu mendekati 0. Ini untuk kondisi aki yang jalan masih bagus. Oke, kita cas terus ini selama 24 jam non-stop. Ini biasa saya lakukan untuk supaya arus penyimpanannya itu lebih besar. Karena di sini otomatis berkedip-kedip secara cepat menggunakan kiprok motor, jadi ini bisa membantu menaikkan arus penyimpanannya dengan waktu yang lumayan lama. Oke teman, dan di sini saya ada sebuah aki lain sama-sama 6Ah. Di sini untuk kasusnya sama. Untuk akinya itu arusnya kecil tetapi voltasenya normal. Di sini saya lakukan pengecasan yang berbeda dengan aki ini. Untuk tempatnya seperti ini, berantakan. Oke teman, dan di sini untuk akinya punyanya Yuasa YTZ 6V. Ini untuk akinya sudah saya lakukan pengecekan dan normal kembali, dan di sini sudah saya lakukan pengecasan
24 jam nonstop memakai adjustable voltase dan ampere atau pengecasan yang bisa disetel antara voltase dan ampere meternya. Dan di sini khusus untuk aki yang seperti ini aki ini tergolong sangat kuat, dimana saat kita lakukan pengecasan pada saat normal itu masih dalam keadaan suhu ruangan ini masih bagus. Dan karena di sini saya lakukan pengecasan pada 14,5 volt, itu kurang maksimal untuk hasil penyimpanannya. Jadi di sini saya naikkan voltasenya menjadi mendekati 16 volt dengan arus pengisian di sekitaran 0,5 ampere atau 500 mA ke bawah. Di sini tujuannya untuk menaikkan arus dan dengan ampere yang kecil, dengan arus yang kecil saat dilakukan pengisian ini meminimalisir dari terjadinya panas pada pelajal akinya atau merusak dari pelajal akinya, karena saat dilakukan pengecasan di voltase di atas standar ini untuk mengurangi efek panas pada plat akinya. Di sini saya menggunakan nilai ampere yang kecil supaya normal kembali. Oke, di sini saya akan coba tes hasilnya untuk nilai ampernya. Untuk kasusnya ini sama, voltasenya bagus tetapi nilai arusnya kecil. Oke, saya tes dulu. Oke, kita tes dengan baterai analyzer 12 volt. Pengetesan 100. Tes. Oke, alhamdulillah ini lumayan. Pengetesan 100 nilai AH-nya itu 68. Kemarin sekitar 12 jam yang lalu itu cuma 50 ampere dan di sini sudah naik menjadi 68 ampere dengan sistem pengisian di 16 volt, arusnya kecil. Ini waktunya cukup lama di 24 jam dan hasilnya seperti ini. Ini tadinya nilai ampernya cuma 10 dan di sini saya tambahkan air aki pada bagian belakangnya sini. Oke, saya solder pada bagian belakangnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat tentang informasi atau masalah pada sistem perbaikan pengecasan atau menaikkan, memperkuat dari arus aki penyimpanan pada motor. Ada bermacam-macam masalah. Untuk aki seperti ini di panas tidak bisa melakukan penyimpanan dan saat dilakukan pengecasan. Untuk aki ini voltasenya tidak bisa mentok ke 14,8 dikarenakan ada sedikit short pada bagian di pelajalnya atau konslet. Ini bermasalah dan tidak bisa diperbaiki. Dan untuk kasus ini sama, tidak bisa diperbaiki, 12 volt 3 Ah. Oke, dan untuk kasus seperti aki yang dicas ini nilai arusnya kecil, dengan menggunakan pengecasan otomatis menggunakan kiprok motor dengan jeda waktu sekitar 12 jam. Ini semoga bisa menaikkan dari kapasitas aki yang sama pada kasus aki ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam kreatif, sehat selalu. Terima kasih atas kunjungannya. Dilancarkan rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.